Pembelajaran kita kali ini yaitu melanjutkan tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang kedua. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin bertambah pintar, tentu kita harus belajar. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Mari sekarang kita baca bacaan berjudul Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga tersebut diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengolahan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual.
vas bunga, alas gelas, dompet, dan tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka, mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga dan lingkungan. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas yaitu Kampung Rawajati. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya yaitu Kampung Rawajati. Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Ungkapkan pendapatmu secara lisan di depan teman-teman dan gurumu. Isi dari bacaan tersebut yaitu tentang kondisi pengelolaan lingkungan di Kampung Rawajati. Nomor 2, bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Sampah di rumah saya dikelola dengan baik, yaitu dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Pengelolaan sampah di lingkungan sekitar rumah saya dilakukan seperti pengelolaan sampah di Kampung Rawajati. Sekarang kita lanjutkan tentang pengertian interval nada. Kita ulangi dari pengertian tangga nada. Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda. Jarak antar nada dalam tangga nada disebut interval nada. Jadi interval nada yaitu jarak antar nada dalam tangga nada. Sekarang mari kita perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas, tuliskan pada kolom berikut. Gambar A termasuk gambar anak-anak yang belum memasuki masa pubertas. Gambar B termasuk gambar remaja yang sudah memasuki masa pubertas. Nomor 2, tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Tuliskan pada kolom berikut. Masa puber yaitu tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Ciri-ciri pada anak laki-laki yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara membesar, tumbuh jakun, dan juga tumbuh kumis. Kemudian ciri-ciri pada anak perempuan yaitu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan kelamin, suara melengking, payudara membesar, dan pinggul membesar. Nah, itu tadi adalah materi tentang masyarakat peduli lingkungan pembelajaran yang kedua. Sampai jumpa di materi selanjutnya.